Di Indonesia ini sekarang pace-nya industrialisasi itu sudah mengalami proses yang disebut dengan deindustrialisasi. Artinya banyak industri yang ditutup. Dan ini menjadi problem nasional. Ya, karena contohnya sekarang itu yang pendapatan terbanyak Indonesia industri kan dari Jawa, khususnya mungkin Jawa Timur. Dan banyak sekali pabrik-pabrik di Jawa Timur sudah mulai tutup. Kenapa itu terjadi? Kalah berkompetisi. Yang paling agak fundamental itu kan kemarin tekstil juga. Ya, dan diikuti banyak lagi. Nah, ketika kita menyiapkan SDM yang ready to use bagi industri, tapi industrinya mengalami deindustrialisasi, banyak tutup. Nah, ini kan jadi problem ke depan kalau nggak kita antisipasi. Nah, caranya bagaimana? Diantaranya beberapa hal yang menurut saya skillnya memang harus switching dari yang mungkin dia ready to work, tapi dia harus mampu meng-create usaha, jadi entrepreneur. Kita berharap bahwa UB bisa menjadi salah satu center pengembangan vokasi dan bisa menjadi inspirator bagi pengembangan pendidikan tinggi vokasi di Indonesia. Dan alhamdulillah hari ini berkumpul teman-teman vokasi se-Indonesia untuk membahas program-program kerja bagaimana peningkatan proses pendidikan tinggi vokasi di Indonesia. Nah, vokasi ini kan salah satu pendidikan yang diharapkannya memiliki match, link dan match yang paling baik dengan dunia usaha dan dunia industri. Tetapi ini juga harus disupport pengembangan inovasi dan teknologinya, juga harus disupport dengan pendidikan basic, sehingga keberadaan vokasi di perguruan tinggi itu menjadi salah satu komplementari dari pendidikan tinggi secara umum. Dan memang idealnya adalah pendidikan vokasi itu menyatu dalam suatu proses pendidikan akademik yang tidak terpisah-pisahkan agar model pendidikannya, pengembangan riset dan inovasinya nyambung dari hulu sampai hilir, mulai dari keberadaan bahan baku sampai kemudian keberadaan industri yang ada di Indonesia. Kira-kira begitu. Dan harapannya dengan adanya konsep yang menyatu antara hulu dan hilir, kita itu berarti tidak hanya sebagai penyedia yang dibutuhkan industri, tetapi juga harapannya bisa menjadi trendsetter perubahan industri-industri baru. Kira-kira begitu. Kalau di UB sendiri Pak, konsep hulu sampai hilir tadi sudah berapa persen? Ya, kita sudah mulai masuk situ, sehingga kenapa pendidikan vokasi itu kita bikin, dan ini terintegrasi dengan riset-riset teman-teman yang ada di Universitas Brawijaya secara umum. Karena juga dengan vokasi, anak-anak kita harus dibekali dengan kemampuan beradaptasi di global, sehingga dia bisa bekerja di mana saja. Karena sekarang anak-anak sebenarnya ada keinginan trennya itu bekerja di luar negeri juga. Masing-masing kita yang pintar-pintar biasanya kerjanya nggak di Indonesia, dan juga mencari salarinya lebih tinggi. Ya. Ini saya kira hal yang mungkin perlu disiapkan. Dan saya juga lapor kepada Pak Direktur, dan sekaligus ini kita minta dukungan. Kita punya lahan di Kepanjen 30 hektar, Pak Direktur. Tahun kemarin kita sudah buka jalannya, sudah kita keraskan di dalam kampus, pagar sudah mulai kita bikin. Ya, dari sebelumnya sawah, ya, sawah perkebunan 30 hektar yang kita akan manfaatkan diantaranya adalah penggunaan pengembangan vokasi. Tahun ini, tahun 2025, kita sudah anggarkan 100 miliar untuk bikin gedung pertama. Cuman saya itu khawatir, ini kalau gedung pertama kan harus diikuti gedung kedua, gedung ketiga, dan seterusnya. Nah, kira-kira begitu. Kalau nanti cuma bikin gedung pertama, nggak bisa bikin gedung berikutnya, saya khawatir mangkrak, gitu kira-kira. Dan kita punya mimpi sebenarnya di Kepanjen ini bisa menjadi salah satu pendidikan vokasi yang mungkin terbaik untuk future teknologi ke depan. Ini kan seminar dan sekaligus forum silaturahmi rapat kerja Forum Pendidikan Tinggi Vokasi Indonesia.
Jadi isunya adalah dua yang dibawa. Yang pertama terkait dengan isu kelembagaan. Jadi, seperti teman-teman ketahui bahwasanya awalnya kan di nomenklatur sebelumnya ada Dirjen Pendidikan Tinggi Vokasi yang kemudian sekarang geser ke Kementerian Pendidikan Dasar. Nah, sehingga kita mengundang Pak Dr. Beni sebagai Direktur Kelembagaan untuk memberikan penjelasan terkait dengan nomenklatur itu, dan alhamdulillah nanti akan disampaikan bagaimana formasi ke depan kebijakan terkait dengan pengembangan vokasi. Yang kedua adalah terkait dengan topiknya, jadi kan akselerasi inovasi untuk pembangunan yang inklusif. Makanya kita mengundang pakar IT, Pak Dr. Onowi Purbo, untuk nanti memberikan materi terkait bagaimana sebetulnya teknologi itu bisa dikembangkan untuk kepentingan yang lebih luas. Jadi kan kalau mungkin rekan sekalian tentang Pak Onowi Purbo itu kan beliau adalah orang IT yang berjuang supaya IT itu bisa diakses oleh semua lapisan masyarakat. Jadi dua isu yang diangkat dalam seminar kali ini. Pak, tantangan saat ini yang dihadapi teman-teman vokasi apa terkait dengan perkembangan teknologi selama di Ya, sebetulnya bukan masalah krusial, tetapi itu terjadi di hampir semua pendidikan vokasi, yaitu tentang branding pendidikan vokasi. Jadi kan, kalau kita mengacu ke negara-negara maju, jadi itu kan komposisi mahasiswa yang dari di vokasi dan di fakultas akademik itu kan ya hampir 50%. Dan juga di dalam sektor pekerjaan, jadi lulusan vokasi itu memiliki tingkat pendapatan yang relatif sama atau bahkan lebih tinggi dari lulusan pendidikan akademik. Ya. Nah, kondisi itu jomplang kalau dalam konteks Indonesia. Jadi jumlah pendidikan vokasi Indonesia tidak lebih dari 8% dari total pendidikan. Dan itu sebetulnya faktor tadi itu branding pendidikan vokasi. Jadi pendidikan vokasi masih dipersepsikan sebagai pendidikan kelas 2 di Indonesia. Padahal baik itu di level menteri, kemudian wakil menteri juga menyampaikan sebetulnya pendidikan vokasi itu kan solusi terhadap kondisi industri dan SDM di Indonesia. Maka dari itu tantangannya adalah membranding, jadi membuat public opini yang bahwasanya pendidikan vokasi adalah pendidikan yang solutif bagi masyarakat Indonesia. Pak, dengan jumlah yang masih 8% tadi sebenarnya kalau berbicara tentang kebutuhan yang betul-betul siap kerja untuk dunia industri masih terbuka lebar sebenarnya. Betul. Jadi beberapa hari yang lalu juga kita sempat diskusi dengan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi tentang kondisi itu. Dan artinya forum pendidikan tinggi vokasi itu sebenarnya siap kalau misal diberikan porsi lebih, jadi artinya dari sisi kapasitas rekrutmen mahasiswa diberikan kesempatan yang lebih luas, maka kami siap untuk menyiapkan itu sehingga memberikan dampak kepada tenaga SDM di Indonesia. Dan di dalam forum pendidikan tinggi vokasi juga ada studi yang sudah dilakukan berdasarkan klaster sesuai dengan wilayah. Yang studi itu menemukan bahwasanya terdapat pengaruh signifikan antara jumlah mahasiswa yang studi di vokasi dengan PDRB, dengan produk domestik regular bruto. Jadi kalau suatu daerah itu jumlah pendidikan vokasinya ditingkatkan, maka secara signifikan akan berdampak terhadap peningkatan perekonomian di daerah itu. Itu studi yang dilakukan oleh teman-teman di forum pendidikan tinggi vokasi. Sehingga sebetulnya harus ada kebijakan pemerintah yang mendorong semakin banyaknya pendidikan vokasi pada level menengah maupun pendidikan tinggi.